Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la akbar, Allah millata Ibrahim hanifa. Allah Subhanahu wa ta'ala sampai memerintahkan kepada manusia, kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fattabi', ikutilah hal kalian millata Ibrahim hanifa, jalannya Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala masing saja memerintahkan untuk mengikuti Nabi Ibrahim, sedangkan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena Nabi Ibrahim memiliki keagungan yang tidak dimiliki oleh para nabi yang lain. Nabi Ibrahim termasuk Khalilullah, ya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimana Allah tidak berikan lakop tersebut kecuali hanya kepada dua manusia saja, yaitu Nabi Ibrahim dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya dua saja. Maka Nabi Ibrahim adalah sebuah keluarga yang begitu dahsyat, yang begitu memiliki kesabaran yang sangat tinggi kepada Allah. Maka yang menjadi Nabi Ibrahim dan keluarganya dipilih untuk jadi zuriyahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat awal dakwah Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, mendakwahi ayahnya, wa id qala Ibrahimu li abihi Azar atattakhidhu asnaman aliha. Lihat mulai sabarnya Nabi Ibrahim yang begitu besar. Ketika Nabi Ibrahim berdakwah kepada ayahnya, wahai ayahku, apakah engkau menjadikan berhala-berhala ini sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala? Inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Aku telah melihat, aku telah memandang, menurutku engkau dan juga kaummu sedang dalam keadaan kesesatan yang nyata. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Lihat apa yang dibalas oleh ayahnya ketika Nabi Ibrahim terus berdakwah tentang la ilaha illallah kepada ayahnya. Malah ayahnya tiba-tiba berkata, qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Apakah engkau telah marah, telah benci Tuhan kami ya Ibrahim? La illam tantahi la arjumannak. Kalau engkau enggak berhenti dari dakwah tauhid, engkau saya akan rajam. Yang mau pertama kali yang menyiksa Nabi Ibrahim ayahnya. Engkau enggak berhenti dakwah la ilaha illallah, engkau enggak berhenti untuk memerintahkan kepada manusia hanya menyembah kepada Allah, aku yang akan merajam engkau. Allah. Azab atau ujian yang pertama datang dari ayahnya. Ayah yang dicintainya berkata, la arjumannak, saya akan berajam, wahjurni maliyya, atau aku tinggalkan engkau. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nabi Ibrahim maka memiliki suri teladan yang sangat baik di dalam masalah kesabaran. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa menjadi manusia paling sabar karena salah satunya adalah dari zuriyah Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim adalah manusia ketika itu yang paling sabar. Apakah hanya hal tersebut yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada Nabi Ibrahim? Ya Allah Subhanahu wa ta'ala uji Nabi Ibrahim? Jawabannya tidak. Banyak sekali Allah Subhanahu wa ta'ala uji Nabi Ibrahim dengan ujian dan ujian. Ketika berdakwah kepada negeri Haran, pada sebuah negeri yang mungkin daerah sekarang kita Turki, ditolak. Ketika berdakwah kepada Babilonia di Irak pun ditolak. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan berhala-berhala yang kita tahu, maka mereka semuanya berkata, haruniquhu wansuru alihatakum, bakar dia,
dan tolonglah Tuhan-Tuhan kalian. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar. Kita ingat, bukan pembakaran kepada Nabi Ibrahim seperti apa yang kita lihat sekarang. Mungkin kita pernah lihat ada orang yang dibakar. Mungkin kita pernah lihat ada orang yang menyiksa manusia dengan dibakar. Tapi ketahuilah jamaah, siksaan orang Babilonia untuk membakar Nabi Ibrahim tidak seperti apa yang ada di zaman kita sekarang. Nabi Ibrahim ingin dibakar sampai butuh waktu 3 hari, atau di dalam sebuah riwayat yang lain 7 hari untuk mengumpulkan kayu bakar. Dan bahkan untuk mengumpulkan kayu bakar, bukan hanya laki-laki, anak-anak dan perempuan semuanya diperintahkan untuk keluar dan mencari kayu bakar. Untuk apa? Unsuru alihatikum. Menurut mereka itu adalah membela Tuhan-Tuhan mereka, karena Tuhan mereka tidak bisa memberikan pertolongan dan bahkan tidak bisa menjaga dirinya mereka sendiri. Mereka kumpulkan kayu bakar yang begitu dahsyat, yang begitu besar, yang sampai Hisan, seorang dari Babilonia, membuat sebuah kitab untuk melempar Nabi Ibrahim ke tengah, karena tidak memungkinkan untuk Nabi Ibrahim dibawa ke tengah kayu bakar tersebut. Maka dibuat sebuah alat untuk melempar Nabi Ibrahim. Dan akhirnya Hisan mendapatkan sebuah ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, khusifallahu bihil ard wa huwa yatajaljal ila yaumil qiyamah. Maka Hisan tersebut terus akan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia akan teriak-teriak sampai hari kiamat tiba. Ini azab untuk Hisan yang telah membuat sebuah alat untuk melempar Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi ketika Nabi Ibrahim dilempar, Nabi Ibrahim tetap sabar kepada Allah dengan ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Bahkan kalau kita lihat Malik bin Malik al-Ahbar rahimahullah menceritakan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ada di dalam api antara 40 hari sampai 50 hari. Bagaimana kesabarannya yang tinggi, bagaimana kesabarannya yang sangat tinggi. Kita mungkin tidak akan sabar. Dan bahkan ketika dilemparkan, maka malaikat Jibril alaihissalatu wassalam datang dan berkata, alaika haja, apakah engkau memiliki kebutuhan kepadaku? Maka jawabannya, amma ilaika fala, kalau kepada engkau enggak, engkau makhluk Allah, saya juga makhluk Allah. Wa amma ilallahi na'am, kalau seandainya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka iya saya butuh. Dan bagaimana keimanan yang sangat sabit, keimanan yang sangat kokoh yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, yang akhirnya Allah Subhanahu wa taala menolong Nabi Ibrahim lebih cepat daripada malaikat matar, lebih cepat daripada malaikat hujan, yang dimana disebutkan malaikat hujan ingin menurunkan hujan. Taunya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman kepada api, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, wahai api jadilah engkau keselamatan dan juga dingin dan keselamatan untuk Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim sabar, malah mengakibatkan orang-orang Babilonia terheran sampai berkata di antara mereka, ni'mar rabb rabbuka ya Ibrahim, seenak-enaknya, senikmat-nikmatnya, sebaik-baiknya Rabb adalah Rabbmu wahai Ibrahim, yang dimana engkau selama 40 hari tidak terbakar, bajunya pun tidak terbakar, dan tubuh Nabi Ibrahim alaihissalam tidak terbakar. Ini karena kesabaran Nabi Ibrahim begitu tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini karena jeripaya kesabaran yang mereka perbuat. Nabi Ibrahim terus diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Ibrahim tidak memiliki seorang anak sampai usia tua, dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala kabar gembirakan kepada Nabi Ibrahim seorang anak yang bernama Nabi Ismail. Lahir Nabi Ismail. Ketika lahir Nabi Ismail, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd, Allah langsung perintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk membawa anak itu dengan ibunya ke sebuah tempat yang
Ibrahim tahu ini perintah Allah, maka kita cuma hanya bisa sami'na wa ata'na dan kemudian sabar dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Maka Nabi Ibrahim membawa istrinya dengan Nabi Ismail dari Palestina menuju Mekah. Ketika itu Mekah jangan kita gambarkan seperti tahun ini. Jangan kita gambarkan Mekah seperti 1000 tahun yang lalu. Tidak, gambarkanlah Mekah sebelum Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam datang. Mekah keadaan ketika itu tidak ada sebuah kehidupan, bahkan tumbuhan dan air pun tidak ada. Maka tidak ada sebuah kehidupan, tanah yang tandus, yang kering dan banyak berbatuan. Ditaruh di sana, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah diperintahkan untuk meninggalkan Hajar dan Nabi Ismail, maka Nabi Ibrahim langsung bertolak ke Palestina karena begitu sedih. Tapi Nabi Ibrahim tahu tidak mungkin saya bisa melanggar aturan Allah, tidak mungkin saya bisa melanggar perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka hanya sabar bagi Nabi Ibrahim. Hanya ada sabar bagi Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Maka 3 jalan pulang menuju Palestina. Maka tiba-tiba Hajar mencari Nabi Ibrahim. Kemudian sambil berteriak, "Aina tadhhab? Aina tadhhab? Di mana engkau? Kemana engkau pergi? Kemana engkau pergi? Kemana engkau pergi? Dan kemana engkau pergi?" Terus diulang-ulang oleh Hajar. Karena Hajar masih membawa anak yang begitu balita, baru beberapa hari kemarin lahir, belum setahun, 2 tahun, 3 tahun. Tapi tiba-tiba ditinggalkan di sebuah tempat yang tidak ada sebuah kehidupan. Maka Hajar, seorang wanita yang normal, berkata kepada suaminya, "Aina tadhhab? Kemana engkau pergi? Kemana engkau pergi?" Maka Nabi Ibrahim tidak bisa menjawab, karena ini sebuah ujian yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Anak yang ditunggu-tunggu setelah lahir langsung diperintahkan ditaruh di tempat yang tidak ada kehidupan. Maka ketika anak Hajar kata kita sudah tahu, sudah mulai mengerti kenapa Nabi Ibrahim pergi, maka Hajar berkata, "Allahu amaraka bihadza." Apakah Allah yang memerintahkan kepadamu